Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 181. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 181. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu di kantor pusat Ibu Francisca diinformasikan jika Ibu Francisca ditawari untuk menempati posisi baru sebagai pucuk pimpinan di perusahaan baru yang baru mereka akuisisi. Dan Bu Francisca tampak sedikit terkejut ketika mengetahui nama perusahaan yang akan dipimpinnya tersebut. Sebuah perusahaan cukup terkenal dan cukup besar, dan sungguh tak disangka oleh Bu Francisca jika perusahaan sebesar itu harus dipindah tangankan. Dan mendapat informasi tersebut, Pak Andre kemudian berkata, "Bu, Pak Andi berpesan mulai tanggal 7 bulan depan Ibu diharap sudah ada di sana untuk membantu proses pergantian manajemen perusahaan. Tanggal 4 kemungkinan Pak Theo sudah mulai bekerja, Bu. Dan Ibu diminta 1-2 hari masih membantu pekerjaan Pak Theo," kata Pak Andre. "Pak Andinya ada di mana, Pak?" tanya Bu Francisca. "Oh, Pak Andi biasa, Bu. Pak Andi di perusahaan yang lain. Saya juga kurang mengerti kesibukan beliau apa," kata Pak Andre. Dan kemudian Bu Francisca memandang ke sekelilingnya. Inilah kali kedua Bu Francisca masuk ke ruangan tersebut. Dulu dirinya semacam diinterview oleh Pak Billy dan anak buahnya. Namun kini yang terlihat hanya Pak Andre yang merupakan orang kepercayaan Pak Andi. "Pak Billy kemana, Pak? Kok saya tidak melihat beliau?" tanya Bu Francisca kepada Pak Andre. "Pak Billy ada di lantai ini juga, Bu, di ruang direksi. Dan Pak Billy sudah tidak mengurusi hal-hal seperti ini lagi. Kami yang akan mengurusi hal-hal seperti ini untuk kedepannya dengan Pak Andi sebagai atasan kami," kata Pak Andre. "Oh gitu ya, Pak," kata Bu Francisca. "Bu, ini profil perusahaan dan di sini ada data-data yang mungkin Ibu butuhkan. Tolong Ibu pelajari ya, Bu. Dan jika sewaktu-waktu kami membutuhkan Ibu, mohon kerjasamanya ya, Bu," kata Pak Andre. Dan pertemuan siang itu di kantor pusat antara Pak Andre dan Bu Francisca tidaklah berlangsung lama. Pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 1 jam. Dan Bu Francisca kini bisa tersenyum bahagia karena kini dirinya malah mendapat promosi untuk memimpin perusahaan yang posisinya lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Dan perusahaan tersebut juga sepertinya masih selevel dengan perusahaan yang kini tengah dipimpinnya tersebut. Kini Bu Francisca meninggalkan kantor pusat dengan hati berbunga-bunga dan kembali ke perusahaan tempatnya bekerja. Sementara itu di tempat kerjanya kali ini Pak Dimas menjadi begitu segan kepada Andi. Bahkan Pak Dimas terlihat sedikit grogi ketika berhadapan dengan Andi. Beragam pertanyaan terus berkecamuk dalam hati dan pikiran Pak Dimas. Saat ini Pak Dimas terus bertanya-tanya tentang siapa Andi yang sebenarnya. Andi dirasa begitu aneh menurutnya.
Bahkan Pak Nathan dan Pak Akmal pun terlihat begitu menghormati Andi. Pemuda yang menjadi anak buahnya dan sering disuruh-suruhnya tersebut ternyata mempunyai pengaruh yang sebegitu besar pada pimpinan di perusahaan ini. Dan Pak Dimas masih teringat bagaimana Andi begitu mendominasi di ruangan direksi. Tidak ada seorang pun yang melawan apa yang menjadi perkataan dari Andi. Kini Pak Dimas telah kembali ke ruangan tempat kerjanya. Dan tak berapa lama kemudian Andi pun terlihat telah datang. Jam kini telah menunjukkan pukul 11:30 siang. Andi kini beserta Imam dan Firman lalu berangkat menuju ke lantai 4 di perusahaan ini. Ada beberapa ruangan di lantai 4 yang tidak terpakai. Namun ruangan tersebut secara rutin dibersihkan 3 kali dalam 1 minggu oleh Andi dan rekan-rekannya. Kayaknya tadi jalan bareng dengan Pak Dimas. Kemana Mas? Tanya Firman. Iya Mas, tadi saya ada keperluan sejenak yang tidak bisa saya katakan, kata Andi kepada kedua kawannya tersebut. Wah, tumben-tumbenan nih Mas Andi rahasia-rahasian sama kita ya, kata Firman kemudian sambil tersenyum. Ketiga orang tersebut kini tengah terlihat mengepel lantai secara bersamaan di sebuah ruang meeting yang ada di lantai 4 perusahaan ini. Dan karena mereka bekerja 3 orang maka ruangan tersebut tidak sampai 1 jam telah terlihat sangat bersih. Siang itu ada sekitar 4 ruangan telah berhasil mereka bersihkan. Ketiga cleaning service itu kemudian duduk di sebuah kursi panjang yang berfungsi sebagai kursi tunggu di lantai 4. Dan saat mereka duduk itulah tiba-tiba lewat salah seorang pejabat perusahaan tersebut. Dari cara berpakaiannya pria berusia sekitar 40-an tahun tersebut pastilah minimal seorang manajer. Pria tersebut berpenampilan selayaknya manajer di perusahaan ini. Setelan jas warna hitam dikenakan pria tersebut. Selamat siang, sapa pria tersebut kepada Andi dan teman-temannya. Selamat siang Pak, jawab Firman. Ada yang bisa kami bantu Pak? Maaf Pak, ini kami rehat sebentar. Kami agak capek setelah merapikan beberapa ruangan sehingga kami butuh istirahat sebentar Pak, kata Firman. Oh iyalah, gak apa-apa, istirahat sebentar. Namanya juga orang capek ya. Oh ya Mas ini siapa ya namanya kalau saya boleh tahu? Saya Pak Albert, manajer produksi di perusahaan ini, kata Pak Albert sambil memperkenalkan dirinya. Kini gantian Firman dan kedua temannya yang memperkenalkan diri kepada Pak Albert. Oh ya Mas, saya lanjut dulu ya. Silahkan Mas dilanjut kerjanya, kata Pak Albert kemudian. Baik Pak, terima kasih Pak, kata Firman kemudian. Dan beberapa saat kemudian setelah Pak Albert meninggalkan lokasi tersebut, Andi dan kedua orang temannya segera melanjutkan kembali aktivitasnya merapikan beberapa ruangan yang berada di lantai 4. Sementara itu Pak Albert yang kini telah kembali ke ruang kerjanya. Pak Albert segera memencet tombol telepon yang ada di atas meja kerjanya. Saat itu Pak Albert memencet tombol 135 dan beberapa saat kemudian terdengar sapaan seorang pria dari telepon yang ditujunya tersebut. Selamat siang. Dengan bagian cleaning service, ada yang bisa kami bantu? Terdengar suara dari seberang telepon. Maaf, ini siapa ya? Tanya Pak Albert kepada orang yang mengangkat telepon tersebut. Saya Dimas Pak,
Saya pimpinan di bagian cleaning service. Bapak ini siapa ya? Tanya Pak Dimas kemudian. Saya Albert Pak. Saya manajer di salah satu bagian produksi di perusahaan ini. Kata Pak Albert dengan rasa penuh percaya diri. Pak, saya tadi bertemu dengan anak buah Bapak yang bernama Firman dan Andi serta satu lagi saya lupa namanya. Saya tadi lihat anak buah Bapak itu terlihat duduk-duduk dan kerjanya tidak benar. Tolong Bapak tegur ya mereka. Mereka itu kan kerja di perusahaan ini dibayar lalu buat apa mereka kerja seenaknya sendiri. Kalau Bapak tidak bisa mengatur mereka apa iya saya yang harus mengatur mereka? Kalau di bagian saya Pak. Semisal ada anak buah saya bertindak seperti itu, pasti saat itu juga saya akan hukum bahkan bisa jadi saya pecat Pak. Kata Pak Albert berusaha memanasi Pak Dimas. Dan ketika Pak Dimas mendapati nama Andi disebutkan maka Pak Dimas kemudian berkata, "Wah memang karyawan saya yang bernama Andi itu agak bandel juga Pak. Kalau Bapak mampu membereskan Andi ya silahkan saja Pak." Pak Albert kemudian berkata, "Masa iya sih ada pimpinan kok takut sama bawahan?" Pak Dimas kemudian berkata, "Bukan takut Pak. Saya ini sungkan. Soalnya yang namanya Andi itu kan orangnya baik banget. HRD saja segan kok dengan orang satu itu. Kalau Bapak bisa silahkan Pak singkirkan pemuda itu. Katanya Bapak serba bisa Pak." Kata Pak Dimas kemudian. Saat itu Pak Dimas yakin 1000% bahwa orang di perusahaan ini tidak akan ada yang mampu mengganggu atau menyingkirkan Andi dari perusahaan ini. Bahkan direksi perusahaan ini pun kalau dilihatnya tadi sepertinya mustahil mereka bisa mengeluarkan Andi dari perusahaan ini. Andi terlalu kuat untuk dilawan. Bahkan oleh orang selevel manajer sekalipun. Dan kembali ke percakapan antara Pak Dimas dengan Pak Albert. Pak Albert saat itu merasa tertantang oleh Pak Dimas. "Bodoh kamu. Pimpinan macam apa kamu ini? Baik kalau begitu biar aku yang bertindak. Pemimpin lemah. Pemimpin seperti kamu seharusnya diturunkan saja." Kata Pak Albert yang kemudian menutup telepon tersebut dan tanpa mengucapkan salam. Rupanya Pak Albert dibuat kesal sedemikian rupa oleh apa yang dilakukan oleh Pak Dimas. Dirinya merasa ditantang dan direndahkan oleh Pak Dimas. Pak Albert tadinya bermaksud mengerjai Pak Dimas ternyata secara telak dirinya malah dikejai oleh Pak Dimas. Sama saja kalau bagian keroco, anak buah dan atasannya sama. Otak udang dasar. Pak Albert ternyata begitu marah dengan Pak Dimas. "Awas kamu Dimas. Kamu dan anak buahmu akan aku buat terpental dari perusahaan ini. Kalian akan aku buat hidup menderita dan jadi gelandangan di jalanan." Kata-kata kasar dan sumpah serapah terus memenuhi isi kepala Pak Albert. Belum pernah di dalam kariernya selama ini mengalami kejadian seperti ini. Pak Albert merasa disepelekan oleh orang-orang dari bagian cleaning service. Sebuah bagian yang menurut Pak Albert adalah bagian terendah dan tidak ada harganya sama sekali. Dan ketika Pak Albert menelpon salah satu rekannya yang bekerja di perusahaan ini, Pak Albert kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut. Rupanya Pak Albert malah menjadi bahan olok-olokan dari temannya tersebut. "Wah kamu manajer kok gak ada harganya ya sekarang.
Kasihan deh kamu, kata teman Pak Albert tersebut. Kemudian temannya Pak Albert itu berkata, "Ya sudah, nanti coba aku bicara dengan HRD," kata teman Pak Albert tersebut dengan terus tertawa. Kini Pak Albert yang mendapat perlakuan seperti itu menjadi semakin bertambah emosinya kepada orang-orang di bagian cleaning service. "Lihat saja, nanti kalian akan aku tendang semua dari perusahaan ini. Biar kalian tahu bagaimana rasanya menjadi gelandangan di jalanan," batin Pak Albert yang terus mencaci maki orang-orang pada bagian cleaning service. Dan ketika teman Pak Albert mencoba berbicara dengan salah seorang staf di HRD di perusahaan tersebut, staf HRD tersebut hanya berkata akan menampung laporan tersebut. Dan ketika para staf HRD menemukan rekaman dari CCTV yang ada di lantai 4, jelas terlihat bahwa para cleaning service tersebut memang beristirahat sejenak karena pekerjaan mereka telah selesai. Dan dari kamera tersebut juga terlihat jelas kejadian yang sebenarnya. Kini staf HRD tidak bisa berbuat banyak ketika hasil kamera telah memperlihatkan kejadian yang sesungguhnya. Dan ketika teman Pak Albert terus mendesak, maka pihak HRD segera memanggil Pak Albert untuk menghadap ke HRD. Dan dalam kondisi terdesak tersebut, teman Pak Albert kemudian menghadap ke HRD, dan di ruang HRD itulah teman Pak Albert dipermalukan oleh HRD. Hasil rekaman kamera pengintai ditunjukkan kepadanya. Dan alangkah malunya rekan Pak Albert ketika melihat kejadian yang sesungguhnya. Bahkan kali ini teman Pak Albert dinasehati oleh pihak HRD tentang perlakuan Pak Albert yang tidak bisa menjadi contoh bagi pemimpin di perusahaan ini. Rupanya teman Pak Albert yang bernama Pak Brahmana tersebut terlihat malu dan terlihat salah tingkah ketika dirinya juga turut dinasehati untuk tidak berbuat aneh-aneh di perusahaan ini. Posisi bahkan statusnya sebagai pegawai di perusahaan ini bisa hilang hanya gara-gara perbuatan konyol seperti itu. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 181. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.